kita hari ini yaitu tentang Wiyata Mandala. Nanti ada sambutan dari kepala sekolah. Jadi untuk itu marilah kita mulai acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa-apa yang akan kita laksanakan, kita kerjakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, karena budaya karena nasta'in suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Bapak Rizky Abdi Wahyudi. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Bapak Rizky. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabar semua? Baik? Baik, angkat jempol ya. Baik? Baik, ya. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesehatan, umur panjang, semua hal-hal yang baik karena sifat Rahman dan Rahim Allah hingga kita semua bisa berkumpul pada acara pembukaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring atau dalam jaringan. Ya, anak-anak, sekarang kondisinya lagi COVID-19, lagi ada pandemi. Jadi kita tidak bisa melakukan yang biasanya kita lakukan. Tapi dengan itu harusnya kita jadi lebih pintar, kita harusnya lebih jadi kuat. Makanya sekarang kita melakukan MPLS ini dengan cara daring, online. Nah, berikutnya, Bapak nggak akan lama-lama ngomong di sini karena hanya ada waktu 40 menit kalian melakukan tatap muka Zoom. Nanti setelah itu akan diberikan materi secara tidak Zoom ya, tapi tetap ada. Yang Bapak minta kalian tetap semangat untuk ikut dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan MPLS. Kalian semangat, kalian ikut. Nanti ada giveaway-nya. Apa itu giveaway? Yaitu reward bagi anak-anak siswa-siswa yang mau melakukan tugas. Nanti tugasnya ada masing-masing setiap hari. Ada giveaway-nya, nanti Pak Adnan dan Pak Herman yang akan nerangkan. Dan untuk mempersingkat waktu, Bapak cuma hanya tidak berlama-lama, hanya ini ngomongnya karena Bapak ingin kegiatan ini terus berjalan, kegiatan ini terus berlaku sekalipun kita tidak bisa dipertemukan dalam satu tempat. Semoga, marilah kita berdoa semoga kegiatan ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan yang lurus dan baik agar apa-apa yang kita lakukan Allah berikan keberkahan di dunia apalagi di akhirat. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya, itulah tadi sambutan dari kepala sekolah SMP Tero Imana, Bapak Rizky Abdi Wahyudi. Ya, ya untuk selanjutnya anak-anak sekalian masih semangat? Ya, tetap semangat. Angkat tangannya, angkat jempolnya semangat. Coba semangat gitu. Angkat jempolnya semua semangat. Ya, iya kita semangat walaupun dalam kondisi kita jauh ya, kita jauh tapi kita tetap semangat ya dalam MPLS ini, dalam belajar ini ya. Ya, di sini untuk materi pertama ya, materi pertama itu tentang arti wiyata mandala. Apa itu arti wiyata mandala? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Ya, ada yang tahu wiyata mandala? Ya, wiyata mandala, ya, ya, halo, wiyata mandala, ya, wiyata mandala itu berarti pandangan atau tujuan, ya, wawasan, wawasan wiyata mandala. Wawasan itu adalah pandangan atau tujuan, ya. Jadi wiyata mandala, wawasan wiyata mandala adalah cara pandang kita tentang sekolah atau lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ya, jadi wiyata berarti pengajaran atau pendidikan, mandala berarti ya bulatan atau kawasan atau lingkungan. Jadi wawasan itu pandangan atau tujuan, wiyata berarti pengajaran atau pendidikan. Nah, sementara mandala berarti bulatan atau kawasan atau lingkungan sekolah. Apa aja itu lingkungan sekolah? Ya, banyak ya. Lingkungan sekolah itu macam banyak ininya. Ya. Jadi wawasan wiyata mandala adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran sekolah sebagai pengembang utama misi pendidikan ya, misi pendidikan kita. Nah, hanya digunakan untuk tujuan pendidikan. Jadi, kita di sekolah itu hanya bertujuan untuk apa? Mengemban pendidikan. Gitu. Jadi hanya mengemban pendidikan, bukan yang lainnya, gitu. Jadi ya hanya belajar, ya belajar dan yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, apa unsur-unsur dari wiyata mandala? Ya, unsur-unsur dari wiyata mandala. Ya, unsur-unsur dari wiyata mandala itu pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ya, sekolah merupakan ini pendidikan. Terus kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling keterkaitannya, ya, saling mengerti, saling kerjasama antara guru, orang tua, siswa, ya. Tulis. Ada hubungan eratnya, ya, mengemban tugas pendidikan. Terus para warga juga di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitar pendukung antar warga itu. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari apa sih latar belakang dan tujuan MPLS ini, ya. Pertama, ya, wawasan wiyata mandala, ya, tadi yang Bapak sudah sebutkan, suatu pandangan atau sikap yang mendalam tentang lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Jadi sekolah itu hanya tempat menuntut ilmu, bukan yang lain, gitu. Jadi tentang belajar dan belajar seperti itu. Dan latar belakang, ya, latar belakang dari MPLS tersebut, ya, kita bahas adanya perbedaan pola
Jadi ada perbedaan nih, ya, perbedaan pola dan kebiasaan yang dialami peserta didik pada saat di SD, di MI, dan suasana yang baru khususnya di SMPIT Rohimana, ya. Itu pasti ada beda. Yang biasanya di SD itu seperti apa, nanti giliran di SMP ini, SMPIT Rohimana, itu pasti akan berbeda lingkungannya. Ya kan? Kamu akan bertemu teman-teman yang baru, kamu akan ketemu guru yang baru, kepala sekolah yang baru, dan lingkungan sekolah pun kamu akan menemukan lingkungan sekolah yang baru seperti itu. Ya, dengan tentunya menyebabkan peserta didik harus mampu. Jadi gini, setelah kamu di SD lingkungan kamu yang lama, kembali ke terus kamu pindah ya, kamu sekolah yang baru di SMP Rohimana ini, kamu akan menyesuaikan gitu. Jadi akan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru yang kamu alami. Karena kan di SD pasti akan beda, ya kan? Di SD, di MI, dia pasti akan berbeda dengan lingkungan sekolah yang di SMPIT Rohimana seperti itu ya. Karena hal itu maka diperlukan kegiatan MPLS. Jadi kenapa sih kegiatan MPLS diadakan? Jadi kamu akan mengetahui bahwa bahwa sekolah yang lama dengan kamu sekolah yang sekarang ini yang baru akan berbeda gitu. Jadi akan kamu mengetahui seperti itu ya. Terus juga tujuan. Nah, sekarang kita tujuan dari MPLS dulu. Apa itu tujuannya? Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jadi membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Gitu. Antara lain terdapat aspek keamanan, ya, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah gitu. Jadi ada aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana dan prasarana sekolah. Apa itu sarana dan prasarana? Itu macam fasilitas umumnya apa, ya kan gitu. Nanti buat lapangan, di mana itu lapangannya, tempat upacara, di mana kantin, di mana ruang TU, kepala sekolah, ya kantor. Itu jadi nanti akan kamu tahu sendiri, ya. Bahwa di mana sih sebetulnya kita mengetahui lingkungan sekolah tersebut seperti itu. Terus juga latar belakang sekolah itu mulai beroperasi 16 Juli 2012. Namun di kemudian hari ada penamaan 162 yang diartikan tanggal 1 bulan Juni tahun 2012. Jadi tanggal 1 bulan 6 2012. Ya. Jadi sekolah ini beroperasi, Rohimana ini beroperasi mulai 16 Juli 2012. Ya, 2012, sekarang 2020. Jadi sudah 8 tahun ya. Sudah angkatan yang ke ya. Jadi memakai nanti kamu pembelajaran anak-anak sekarang ini kita menggunakan kurikulum 2013 ya, yang disingkat menjadi Kurtilas ya, kurikulum 2013. Nah, sistem pembelajaran di sini sistemnya apa? Full day school ya. Full day school. Apa itu full day school? Jadi sekolah 1 hari penuh ya. Full day school itu sekolah 1 hari penuh. Jadi pagi ini masuk jam 7 gitu kan. Jadi masuk jam 7, setelah itu baca ayat sebentar ya, sebelum masuk sebelum belajar. Baca ayat Al-Quran, terus mulailah materi pembelajaran yang nanti akan disampaikan bahwa ada jadwal materinya seperti itu. Ya, saya rasa ini apa yang saya sampaikan nanti itu sampai sore ya, nanti sampai sore full day school ya, nanti akan disampaikan lagi sama Pak Adnan Habibi ya,
nanti akan disampaikan lagi bagaimana sih teknis dan sebagainya ya. Saya rasa itu. Jadi kenapa MPLS ini ini fasilitasi? Jadi tujuannya apa sih MPLS? Tadi Bapak sudah sebutkan tujuannya ya membantu siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Bilang aja Pak, saya mau minta Ya, untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Adnan untuk menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan. Dari saya cukup sekian. Pak Adnan, silakan. Diminta gitu buat kelas 3. Jangan lama-lama, motor takut dikit lagi dari belakang. Dengar nggak? Udah ngelantur rumah. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semuanya sudah masuk ya? Di sini yang masuk sudah 46 orang. Ya. Yang tadi di grup pada bilang loading, coba sekarang masuk lagi. Ya, masuk lagi aja. Sudah ya? Sudah 47 orang. Sudah ya? Sudah semua bisa masuk? Gimana ya? Semua bisa masuk ya? Iya, Pak. Yaudah kita mulai aja langsung nih, kita nggak lama-lama. Iya, Pak. Ya, mungkin bisa langsung. Kalau mau gampang kotanya ini, videonya dimati ya, suaranya aja. Oke, jadi terima kasih dari atas sambutan dari Kepala Sekolah dan juga dari Pak Herman yang bertugas sebagai wakil kesiswaan. Saya hanya meneruskan saja. Jadi yang ada di slide ini, tadi kan sudah sampai di atas ya, visi dan misi sekolah. Visi misi sekolah itu terwujudnya generasi kita bisa, generasi berkarakter, iman, bertakwa, berbudaya, berilmu pengetahuan dan cinta Al-Quran. Ya, jadi yang membedakan Rohimah dengan lain, kita bisa di sini adalah untuk memfokuskan kepada pembelajaran karakter yang mana halakul karimah. Ya, jadi itu yang membedakannya. Ya. Jadi di sini kalau kita misi kita bacakan, pertama meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran. Selanjutnya, yang kelima menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Menanamkan budaya sopan, santun, jujur, rajin, disiplin, taat beribadah, dan cinta kebersihan. Jadi itulah visi misi dari sekolah Rohimana kita. Ya. Nah, di sini struktur organisasinya ya. Jadi pendirinya atau ketua yayasannya itu Pak Haji Mursali, bendahara yayasannya Bu Haji Triningsih, kepala sekolah tadi Pak Rizky, Wah kurikulum saya sendiri, ya salam kenal. Orang tua dan teman-teman ada di Kusuma salam kenal. Untuk wakil siswaannya tadi Pak Suherman, ya. Dari sekolah Ibu Buria, wali kelas atau guru PKN Bu Febi, guru IPS Bu Catma, seni budaya Bu Nur, guru agama Islam Pak Dedi, matematika Bu Diana, perhadis Pak Rahmat, dan TU Bu Ilin dan seterusnya ya. Bisa kita lihat aja di sini. Untuk ekstrakurikuler yang pertama yang kita tekan itu adalah tahsin dan tahfiz. Jadi mungkin kemarin ada yang bertanya sama saya, Pak kalau anak saya belum bisa bagaimana? Nanti anakmu diajarkan, terutama kalau sudah masuk atau tatap muka. Ya, jadi bagi yang sudah lancar itu tahfiz. Yang kedua tuh ada kegiatan pramuka seminggu atau 2 minggu sekali. Kedua qasidah khusus perempuan. Yang terakhir muhadharah. Muhadharah itu diadakan setiap Jumat. Itu semua wajib. Satu persatu maju pakai mic. Jadi biar kalian tuh terbiasa untuk berbicara di depan.
Iya, nah selanjutnya Rohimana terkait dengan ada peraturan siswa atau poin OSIS. Saya garis besar ya, datang sesuai jam masuk sekolah, memakai seragam, sesuai jadwal, mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, tidak membawa barang yang tidak diperlukan, tidak melakukan tindakan melanggar. Jadi kalau di Rohimana itu ada istilah poin. Jadi misal kau buang sampah nanti kena poin. Poinnya itu bisa 2. Nanti kalau yang sudah ngumpulin poinnya banyak, nanti hari Jumat atau hari apa akan disanksi. Sanksi tidak berat kok, hanya seperti membersihkan ruangan, nyapu. Nyapu juga paling 1 ruangan, itu bisa ber3 orang, tapi tetap kena ya, jadi jangan saya melanggar. Jadi Bapak Ibu yang baru datang, tenang aja, nanti videonya kita simpan, kita share ya. Jadi bagi yang baru gabung nanti akan bisa tetap melihat ya. Ini contoh dari sanksinya ya. Contoh dari sanksinya, nah di sini sanksi ringan, menulis surat atau membersihkan area sekolah, sedang pembelajaran orang tua, yang berat dikeluarkan dari SMPT Rohimana. Ini yang berat ini misalnya melakukan pelanggaran itu nggak cuma di sekolah tapi di luar sekolah. Misalnya kalau di luar sekolah itu dia ikut menggunakan narkoba atau mencuri barang-barang warga yang membuat nama baik Rohimana tercoreng, maka akan langsung dikeluarkan ya. Tentunya ini adalah jadwal bagian seragam ya, ada hari Senin biru muda, Selasa biru muda juga, Rabu batik, Kamis pramuka, Jumatnya muslim. Ya, bawahannya itu jelas di sini ya. Nah, ini untuk jadwal MPLS ya. Untuk kelas 7 dari hari Senin sampai hari Rabu kita masih MPLS ya. Nanti Kamisnya itu kelas meeting. Nah, kelas meetingnya ini tidak ke sekolah ya, tetap online ya. Jadi kalau masih bikin pertanyaan, kita untuk tatap muka bagaimana? Aturan dari dinas belum boleh tatap muka. Kalau ada sekolah-sekolah yang masuk itu luar tanggung jawab saya ya. Itu saya juga nggak bisa ini. Karena dinas bilang kalau masih ada yang masuk nanti didatangi oleh Satpol PP, itu kita nggak bisa berani ya. Jadi informasi terakhir masuk itu perkirakan secepatnya itu Desember atau paling lama tahun depan. Jadi kita tolong kerjasama, saling bantu, saling support ya, sabar. Ada gambarnya. Ya, jadi seperti itu, ini jadwalnya udah jelas sekali. Ya, jadi mungkin saya akan buka sesi pertanyaan ya, atau akan saya yang beberapa anak ini saya akan tanya ya. Tapi sebelum itu ya, untuk tadi ya seperti Kepala Sekolah bilang akan ada giveaway. Tapi ya tugasnya itu meresum apa yang telah kalian lihat di MPLS hari ini buat menjadi satu folio ya, resuman atau apa sih yang kamu simpulkan dari MPLS hari ini, materi apa yang kamu bisa dapat ya. Nanti kirim ke grup kelas masing-masing, foto ya, tulis nama, kelas, resumenya di kertas folio ya. Kirim ke grup masing-masing, nanti 3 orang terbaik akan dapat giveaway pulsa ya. Nanti dikerjakan setelah ini ya. Mungkin 3 orang akan saya coba untuk ini ya, saya untuk perkenalan lah. Ya. Satu orang aja. Coba saya akan coba di sini. Oke. Ridho Al-Hakam. Mana Ridho Al-Hakam? Nah, Ridho Al-Hakam. Nah, mana Ridho Al-Hakam? Nah, ini ya Ridho. Gimana kabarnya di rumah? Baik, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Memahami apa yang dijelaskan oleh guru-guru tadi?
Memahami apa yang dijelaskan oleh guru-guru tadi? Paham Pak sedikit. Oh iya. Semangat belajar Ya, sekolah? ada. Semangat ya. Oke. Oke, dari Ridho lah perkenalan dulu lah. Nama, alamat, atau tanggal lahir, asal sekolahnya. Yuk, Ridho silakan. Ya nggak apa-apa, kita berani aja. Ya. Ya. Nah, nama lengkapnya siapa? Tidak lakam. Oh. Tinggalnya di mana? Tinggal di Depok. Depok. Tanggal lahirnya? 23 April 2008. Oke ya. SD dari mana? SDN Pondok Cina 2. Oh, Pondok Cina 2. Berarti tinggalnya di ini ya. Di Jabon bukan? Di Fatima ya tinggal ya? Ya. Oh, masih malu-malu. Ya udah. Saya sebelum kita selesai, nanti jangan sampai lupa untuk tugas yang kita semuanya ini ya. Jadi ada hadiah dan juga untuk yang tes baca Quran dikirim sesuai dengan nomor pengujinya ya masing-masing ya. Kan nanti ada beda-beda ya. Nanti kamu kirim sesuai dengan pengetesnya masing-masing. Jadi bagi yang belum bisa bagaimana nanti kamu ngomong aja ke pengetesnya. Jadi tapi diusahakan dulu ya. Jadi yang dibaca itu surah Al-Fatihah, lalu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 ya. Oke, sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh Pak Herman untuk ambil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Ya, yang masih online, yang masih aktif dalam hari ini, pertemuan kita hari ini. Ya, jadi tadi sudah disampaikan melalui Pak Rizky, Kepala Sekolah, dan Pak Adnan, bagaimana MPLS hari ini, hari pertama, ya, yang tadi sudah saya sampaikan, ya, kesimpulannya, perhatikan, ya, kesimpulan MPLS hari pertama ini, bahwa kita pengenalan lingkungan sekolah baru, ya, pengenalan lingkungan sekolah baru, walaupun masih jarak jauh, ya, terus juga tadi disampaikan sama Pak Rizky bahwa kita pembelajaran masih melalui online, ya. Jadi sampai bulan Desember ini kita masih online karena kita bagaimanapun juga kita harus tetap mengikuti aturan dari pemerintah pusat gitu. Dan sudah disampaikan kita harus ikutin aturan dari pemerintah pusat gitu. Jadi kita nanti melalui pembelajarannya PJJ dan sebagainya itu kita melalui online ya. Terus ya kesimpulan yang selanjutnya yaitu bahwa ada tugas kamu hari ini yaitu mengumpulkan laporan surah ya, rekaman baik melalui video atau bukan voice ya, nanti diserahkan kepada guru yang sudah ditunjuk sebagai perwakilan tes baca Al-Quran gitu. Jadi dari saya kesimpulannya bahwa hari ini ya kita cukupkan ya, nanti tugas-tugasnya dikerjakan. Nanti diserahkan kepada guru ya yang bersangkutan yang sudah ditunjuk ya. Nanti kamu baca Al-Quran ya kan, di situ Al-Baqarah ada Baqarah kalau nggak salah ya 1 sampai 5 ya, Al-Fatihah
nanti dikirim melalui WA ya, yuk ataupun voice ya. Saya rasa dari saya cukup sekian, nanti ditutup ya. Kita tutup hari ini, pertemuan hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, besok kita pertemuan lagi jam yang sama ya, yang sudah dijadwalkan. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa tadi? Anak Kamil. Entah, itu Kamil. Andra.